Om Swastiastu, Tabe selamat dengan nalatai, salam sujud keren dan melempang. Perkenalkan, saya Junaidi, saya mahasiswa Fakultas Dharma Acarya, Program Studi Pendidikan Agama Hindu, semester 4 kelas B. Di sini saya membuatkan video ini dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Pandehen. Tugasnya yaitu kami menyampaikan Pandehen pasal 39. Ranjing Hatala membagi keluarga Raja Bunu menyebar ke seluruh pantai Danum Palunen atau ke permukaan bumi. Pada pasal 39 ini pada awalnya menceritakan bahwa setelah 7 lapis keturunan dari Raja Bunu, setelah keturunan pertamanya, mereka merasa sangat penasaran seperti apa kehidupan di pantai Danum Sengyang, yang katanya kehidupan di tempat tersebut sangat ramai dan kehidupan serba berkecukupan seperti yang diceritakan oleh kakek mereka, yaitu Raja Bunu. Maka mereka mempunyai pemikiran untuk membuatkan sebuah bangunan yang sangat besar untuk menuju pantai Danum Sengyang. Bangunan tersebut mempunyai tinggi mencapai matahari dan bangunan tersebut sebesar bulan. Maka tidak perlu waktu lama, mereka pun mulai mengerjakannya. Setiap hari mereka mencari bahan, mengumpulkan bahan, kemudian mengerjakannya, hingga akhirnya bangunan tersebut hampir mencapai ke tempat Ranjing Hatala, yaitu di pantai Danum Sengyang. Melihat hal demikian, Ranjing Hatala pun berfirman, kalau seperti ini keadaan mereka, tentu apa yang aku kehendaki untuk menciptakan pantai Danum Palunen tidak akan tercapai. Nah, oleh sebab itu Ranjing Hatala kemudian membagi bahasa, membagi pemikiran dari anak keturunan Raja Bunu tersebut, sehingga mereka tidak saling mengerti bahasa satu sama lain dan pemikiran pun masing-masing berbeda, hingga akhirnya membuat pekerjaan mereka tidak dapat selesai. Ketika yang lain meminta palu, yang lain memberikan tali. Begitulah seterusnya, hingga yang paling buruk adalah ketika ada yang membangun bangunan tersebut, maka yang lain menghancurkannya. Dan keadaan di pantai Danum Palunen pun semakin kacau. Melihat hal tersebut, Ranjing Hatala sangat prihatin. Maka Ranjing Hatala menampakkan atau menunjukkan dirinya di tengah-tengah anak keturunan Raja Bunu tersebut. Kemudian Ranjing Hatala berfirman menasihati seluruh anak keturunan Raja Bunu tersebut dan membagi nama-nama mereka. Nama-nama yang disebut Ranjing Hatala antara lain Raja Helu Marhum Usang, Raja Sariantang Penyang, Kameluh Rangkang Sangyang, Raja Landa Bagadung Batu, Raja Sina Bakuncir Panjang, Raja Siam Tempun Tambaku Mengat Garantung, Raja Pait Panuang Duit, Ratu Jampa Panuang Balanga, Garahasi Mintom Panuang Badil Tambun, Nyai Siti Diang Lawak, Nyai Bitak, Nyai Banun, Raja Melayu Batatupung Bulau, Patih Rumbih, Dambung Mangkurap, Patih Dadar. Nah, setelah mendengar nama-nama tersebut, maka mereka merasa sangat gembira. Nah, saat itulah Ranjing Hatala kembali memberikan firman kepada seluruh keturunan Raja Bunu. Apabila tiba saat nanti, maka kalian akan kembali hidup di pantai Danum Sengyang. Karena pada saat itulah Ranjing Hatala membagi mereka ke pantai Danum Palunen atau ke seluruh permukaan bumi. Demikianlah Ranjing Hatala menghendaki sesuatu yang telah direncanakannya. Jika kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ini bisa kita ambil contoh ketika hendak melakukan sesuatu, sebaiknya kita berdoa, meminta restu dari Ranjing Hatala dan juga meminta restu dari orang tua. Maka hal yang ingin kita lakukan mungkin akan lebih dimudahkan untuk terlaksana. Artinya, tanpa restu dari orang tua, tanpa restu dari Ranjing Hatala atau Tuhan Yang Maha Esa, kita mungkin akan kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan yang sifatnya mungkin agak lama dan kegiatan yang sifatnya kegiatan besar.
Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat manusia kita harus selalu mengingat Raja yang Ta'ala ketika melakukan kegiatan yang bersifat besar dan bersifat lama yang kemungkinan risikonya cukup besar. Kita juga harus meminta restu kepada orang tua. Misalnya dalam pernikahan juga memang harus meminta restu dari orang tua. Karena tanpa restu dari orang tua, kemungkinan kehidupan selanjutnya tidak akan menjadi baik. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pandangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan Parma Santi dan Sahi. Om Santi 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 Om Sahi.